Shalom, ketemu lagi dengan saya Ibu TPZ. Pada hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Kita ambil yang pertama, yaitu mengenai alkana. Alkana itu ialah jenis hidrokarbon yang jenuh, yaitu hidrokarbon yang hanya memiliki ikatan tunggal saja. Jadi rumus umum alkana yaitu CnH2n tambah 2 ya, CnH2n tambah 2. Maka dari rumus umum alkana ini kita dapat menentukan turunan dari senyawa alkana itu adalah untuk C sama dengan 1, berarti senyawa alkananya adalah C1H2 kali 1 ditambah 2, yaitu CH4. Ini disebut dengan rumus molekul. Kemudian bagaimana dengan rumus strukturnya? Kemudian namanya ini CH4. Kita mau buat rumus strukturnya, berarti C-nya ada 1, H-nya ada 4. Inilah rumus strukturnya. Ini namanya metan. Kemudian kita cari untuk C sama dengan 2. Masukkan ke rumusnya, berarti C2H2 kali 2 ditambah 2. Kita perolehlah rumus molekulnya C2H6. Rumus strukturnya berarti C-nya 2, lalu ini H, atau bisa disingkat jadi CH. Ada berapa H-nya? 1, 2, 3, lalu garis ikatan tunggal CH3. Kemudian untuk C sama dengan 2, untuk C sama dengan ini 3 ya, untuk C sama dengan 4, C sama dengan 5, C6, C7, C8, C9, C10. Itu kita peroleh rumus molekulnya. Masukkan ke rumus ini, berarti kita peroleh C3H8. Lalu C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22. Berarti rumus strukturnya ini boleh kalau kamu mau buat panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu di sini jadi selamanya setiap satu C punya 4 tangan ya. Di sini H, atau disingkat menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa hanya? 3. Ini 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Atau boleh lebih singkat lagi, CH3. Ini sama nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. CH2 6 kali baru CH3. Boleh lebih singkat lagi. Begitu seterusnya sampai di C10H22. Nanti buat catatannya sampai di C10H22. Kemudian perhatikan namanya. Untuk C sama dengan 1 namanya metana. Untuk C sama dengan 2 itu etana. Untuk C sama dengan 3 propana. 4 butana, 5 pentana, 6 heksa,
7 heptana, 8 okta, nona, dan deka. Nah, kalau kita perhatikan ini sekarang, jadi turunan senyawa alkana ini disebut juga dengan deret homolog. Bisa kita definisikan dari sini. Coba perhatikan, turunan alkana yang paling sederhana itu dimulai dari C4, lalu C2H6, lalu C3H8, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan ini sekarang, perbedaannya dari turunan yang pertama ke yang kedua, itu perbedaannya C-nya ada sebanyak berapa nih? Ada sebanyak 1. Kemudian hanya 2. Ini turunan yang kedua ke yang ketiga juga dia perbedaannya sebanyak C1H2. Maka kita definisikanlah apa itu deret homolog. Deret homolog adalah senyawa-senyawa alkana dengan perbedaan sebesar CH2. Jadi deret homolog dari senyawa alkana itu dimulai dari metana, etana, propana, butana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Sekarang kita lanjutkan ke tata nama senyawa alkana. Bagaimana cara memberikan nama dari senyawa-senyawa alkana? Ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam menentukan atau memberikan nama dari senyawa-senyawa alkana. Nama dari senyawa alkana yang umum digunakan itu adalah nama senyawa yang sesuai dengan Badan Internasional Kimia atau yang dikenal dengan IUPAC. Maka namanya ini sering disebut dengan nama IUPAC. Itu kan nama IUPAC dari senyawa alkana. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ikuti atau kita perhatikan, yaitu yang pertama, untuk senyawa alkana yang tidak bercabang itu digunakan awalan atau kata normal. Misalnya, kalau kita buat seperti ini, berarti di sini hanya ada 3 lagi. Sini 2, 3. Nah, kalau kita lihat ini sekarang ini tidak bercabang, ya. Maka namanya gunakan kata normal, ya. Ini ditulis N garis normal atau N garis, lalu hitung berapa jumlah C-nya. 1, 2, 3, 4. C4 hanya 6, 10. Untuk C4 H10 pada deret homolog itu namanya butana. Berarti ini namanya normal butana. Contoh yang kedua, kalau ibu buat begini, ya, lengkapi hanya berarti di sini 3, 2, 3. Nah, bagaimana dengan ini? Ini sekarang agak berbeda ibu buat. Kalau yang ini lurus aja rantainya, ini ujung kiri dengan ujung kanan itu ibu bengkokkan. Bukan berarti rantai ini tertutup, dia tetap terbuka tetapi seperti bentuknya putar balik. Maka tetap ini kita katakan tidak bercabang. Bagaimana namanya? Hitung saja berapa jumlah C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia tidak bercabang berarti namanya normal. Untuk C sama dengan 6 pada deret homolog alkana namanya heksana. Ya. Beginilah caranya atau langkahnya
untuk senyawa alkana yang tidak bercabang. Lalu kita masuk ke senyawa alkana yang bercabang. Ada pun langkah-langkah yang harus kita ikuti, ya, itu adalah yang pertama, tentukan induk atau rantai yang terpanjang. Lalu langkah kedua, setelah kita menentukan induknya, lalu tentukan cabang. Nama cabang, ya, nama cabang adalah merupakan turunan dari senyawa alkil. Senyawa alkil ini rumus umumnya CnH2n tambah 1. Berarti turunannya itu adalah, kita masukkan ke sini C sama dengan 1. C sama dengan 1 berarti hanya ada berapa? 2 kali 1 tambah 1 berarti hanya ada 3. Atau ini sering ditulis menjadi CH3 karena indeks 1 itu tidak dituliskan. Lalu ini namanya metil. Kalau di alkana C sama dengan 1 metana, kalau di alkil ganti ana dengan il, berarti menjadi metana, menjadi metil. Untuk C sama dengan 2 berarti hanya ada berapa? Ada 5, berarti namanya etil. Lalu untuk C sama dengan 3 hanya 7, namanya propil, dan seterusnya. Lalu langkah yang ketiga, ya, yang ketiga nomori induk. Ini dimulai dari ujung yang paling dekat ke cabang. Kemudian yang keempat, jika cabang lebih dari 1 dan sama, maka nama cabang cukup disebut 1 kali, tetapi diawali dengan kata di. Jika 2, tri. Jika 3, tetra. Jika 4 dan seterusnya, penta, heksa, hepta. Kemudian bagian E, jika cabang lebih dari 1 tetapi berbeda, maka nama cabang disebut sesuai dengan urutan abjad. Ini dilihat dari huruf awal. Ya, kita lihat contoh soal. Nomor 1. Kalau ibu kasih seperti ini, ini tentunya kita harus lengkapi dulu. 3, 1, 3, 2, 2, 3. Kalau kita perhatikan, senyawa ini adalah merupakan senyawa karbon yang bercabang.
Maka langkah pertama itu tadi adalah tentukan induknya. Bagaimana cara menentukan induknya? Cari yang terpanjang. Mana yang terpanjang? Kalau seperti ini kita buat cuma ada 1, 2, 3. Kalau seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lurus juga ada 5. Maka kita ambillah yang lurus. Ini induknya. Namanya. Apa nama dari induk ini? Untuk C sama dengan 5 tadi, namanya adalah pentana. Kemudian ada C di luar induk. Berarti yang ini apa ini? Cabang. Lihat, apa cabangnya? CH3. Apa tadi nama untuk turunan alkil? Kalau senyawanya CH3, ini namanya metil. Paham sampai sini? Ya, kita lanjutkan. Lalu langkah yang berikutnya, nomori induk dimulai dari ujung yang paling dekat ke cabang. Ini cabangnya. Berarti ujung ke sini boleh dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Mana yang paling dekat ke cabang ini? Berarti dari sebelah kiri. Maka ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang bercabang itu adalah nomor 2. Lalu nama cabangnya apa? Metil. Induknya apa? Pentana. Berarti di sini nama senyawanya nomor C yang bercabang, kemudian nama cabang, lalu nama induk. Ini urutannya. Berarti namanya apa? Namanya adalah 2 garis metil induk pentana. Contoh yang kedua. Ini kita lengkapi dulu. 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Ya, berarti langkah pertama, ya, tentukan induk. Berarti ini induk. Apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sana. Kemudian ada nggak cabangnya? Ada. Yang ini. Lihat cabangnya, sama ya? Sama, namanya metil. Ini juga metil. Lalu nomori induk dari ujung yang paling dekat. Kalau kita mulai dari sini berarti 1, 2, nomor 3 yang bercabang. Kalau kita mulai dari sini 1, 2 berarti terdekat dari sebelah kiri. Maka ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sekarang coba perhatikan. Ada 2 cabang. Kebetulan cabangnya sama. Maka kalau seperti ini dia sama. Tadi sudah dikatakan di atas, kalau cabangnya lebih dari 1 dan sama, maka nama cabang cukup disebut 1 kali, tetapi diawali dengan kata di. Maka namanya ini adalah nomor, ya, nama senyawanya nomor 2, lalu nomor 4. Di metil. Nama induknya heksa. Perhatikan soal ini. Ini berarti langkah yang pertama, tentukan dulu induknya atau rantai yang terpanjang. Kalau lurus, cari lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau seperti ini ada 2, C 25 berarti C-nya di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau seperti ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama. Maka kita ambil yang terpanjang yaitu 8. Jadi kalau kamu buat induknya yang lurus saja salah. Karena bukan itu yang terpanjang. Nah, berarti di sini sekarang yang di luar yang ibu kotak, di luar induk berarti itu adalah cabang. Berarti cabangnya ada berapa? Ada 3.
yang ini, yang ini, yang ini. Ini namanya metil, ini metil, ini namanya etil. Kemudian induknya ini namanya ada berapa tadi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti namanya oktanat. Lalu langkah berikutnya, nomori cabang dari ujung yang paling dekat ke nomori induk dari ujung yang paling dekat ke cabang. Kalau dari sini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dari sini nomor 2. Ya, jadi kalau kita mau nomori induknya, kamu perhatikan ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ke cabang ya. Kemudian dari sini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sama-sama nomor 3 yang bercabang, tetapi masalahnya cabangnya di sini C1H3, di sini C2H5. Berarti ini lebih berat atau lebih besar. Maka kita harus cenderung memulainya dari nomor kanan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang bercabang sekarang adalah nomor 3, nomor 5, dan nomor 6. Ini cabangnya berbeda, tapi ada 2 yang sama. Nah, metil dengan etil mana duluan? Huruf awalnya sesuai dengan abjad. Berarti duluan E. Maka kita harus sebutkan lebih dahulu etilnya. Nomor berapa dia? Nomor 3. Berarti namanya 3 etil. Lalu nomor 5, nomor 6 ini sama. Berarti gunakan awalan di. Metil. Induknya oktanat. Selanjutnya ada latihan soal Ibu buat di sini. Ada 3 soal, silakan kerjakan aku. Jadi materi kita untuk hari ini cukup sampai